Hai semua, selamat datang kembali di channel Meatbox. Hai semua, gimana kabarnya? Semoga sehat dan enjoy selalu. Oke, kali ini kita balik ke Jepang lagi. Tapi kali ini kita nggak ngebahas toko ataupun perangnya ya. Tapi kita bakal ngebahas katananya atau pedangnya. Nah, katananya itu namanya Muramasa, si katana terkutuk. Dari namanya aja udah bikin penasaran ya, Muramasa si katana terkutuk. Ini para penggemar anime samurai pasti tahu nih sama legenda Muramasa ini. Soalnya legendanya emang cukup terkenal di Jepang sana. Nah konon, nih katana katanya bisa ngebawa nasib buruk ke pemiliknya. Dan yang parahnya, si pemilik bisa aja jadi gila dan ngebunuh-bunuhin orang dengan sangat brutal. Sampai akhirnya, si pemilik Muramasanya ini bakal bunuh diri juga dengan cara ngegorok leher atau nusuk perutnya sendiri. Widih, ini serem ya. Nah kok bisa sih nih katana jadi terkutuk? Emang nih pedang kenapa? Langsung aja pak, siapin cemilan, kopi, sama headset biar lu pada makin enjoy lagi dengerin ceritanya. Kalau udah langsung aja kita gas ke pembahasannya. Enjoy. Kita pastinya udah tahu ya kalau katana, tachi maupun wakizashi itu nggak cuma sekedar senjata doang, tapi juga udah jadi identitasnya para samurai. Nah karena itu barang-barang ini sering dianggap sakral sekaligus berharga buat mereka. Dan pembuatan barang-barang ini juga nggak sembarang pak. Konon ada ritual-ritual khusus dalam proses penempaan sebuah katana. Dan para blacksmith atau si penempa juga dituntut harus punya dedikasi yang tinggi mengenai perkatanaan itu sendiri. Gitu juga sama Muramasa yang dianggap sebagai katana paling kuat, indah sekaligus Yoto, yaitu jenis katana terlarang dan berbahaya. Karena konon, nih katana dikutuk sama yang nempa. Nah, yang mesti diingat di sini, katana Muramasa itu nggak satu doang ya pak, tapi banyak. Dan apa semuanya terkutuk? Iya, semuanya diduga terkutuk. Nah, nama katana-katana ini diambil dari nama penempanya sendiri, yaitu Muramasa Sengo, seorang blacksmith ternama pada era Muromachi. Walaupun sebenarnya katana-katana ini punya namanya sendiri-sendiri, tapi berhubung nama yang buat lebih populer daripada pedangnya, akhirnya orang-orang Jepang nyebut katana ini sebagai Muramasa Noroiken atau pedang terkutuk Muramasa. Nggak diketahui pasti kapan dan di mana Muramasa lahir, tapi menurut beberapa pendapat, Muramasa lahir sebelum tahun 1440-an di Provinsi Koana. Nah di zamannya itu, dia dikenal sebagai pandai besi paling jenius di Jepang, dan saking jeniusnya, karya-karyanya sering dianggap masterpiece sama kaum-kaum bangsawan. Selain itu, Muramasa juga sering dikaitin sebagai murid dari Masamune Guru, yang juga seorang blacksmith jenius sebelum dia. Ingat ya, Masamune Guru, bukan Dati Masamune. Ntar salah kaprah lagi, karena namanya sama. Tapi hal ini banyak ditentang sama para sejarawan Jepang, karena rentang zaman hidup dua orang ini tergolong jauh banget. Masamune hidup di era Kamakura, yaitu sekitaran tahun 1288 sampai 1328. Sedangkan Muramasa hidup di era Muromachi, yaitu sekitaran tahun 1336 sampai 1573. Jadi logikanya, ya nggak mungkin banget kan Muramasa ketemu sama Masamune. Nah yang lebih masuk akal soal yang ngajarin Muramasa nempa itu siapa adalah Heianjo Nagayoshi, seorang penempa handal di wilayah Kyoto, sekaligus yang nyiptain tombak Teragama Masashige, salah satu jenis tombak andalan para samurai. Nah kalau kita rujuk dari sumber ini, Nagayoshi meninggal di sekitaran tahun 1456, makanya ada kemungkinan kalau Muramasa belajar nempa dari Nagayoshi. Dan kebetulan gaya tempa dari dua orang ini juga lumayan mirip. Dan menurut catatannya, aliran tempa Muramasa bertahan sampai 3 generasi. Catatan pertama berasal dari catatan Kanzan 1 yang bilang kalau tahun pertama aliran Muramasa itu diawali pada tahun Meiyou dan Entoku. Agak jorok ya namanya ya. Yaitu sekitaran tahun 1489 sampai 1501. Terus generasi kedua itu di tahun Tenbun, sekitaran tahun 1532 sampai 1539. Dan yang ketiga tahun Tenso, yaitu 1573 sampai 1591, pas periode akhir era Sengoku. Nah kayak yang gue bilang tadi, Muramasa adalah penempa jenius yang punya segudang ciri khas yang dia terapin ke katana-katana buatannya. Dan ciri khas yang paling menonjol, Muramasa selalu naruh namanya di setiap part katana yang dia buat.
khususnya di hamon atau bilah pedangnya yang disebut Muramasa Ba. Dan yang uniknya lagi, gelombang yang ada di hamonnya itu atau yang biasa disebut Guname Bidare, nah yang ini nih bentuknya acak tapi indah, beda dengan kebanyakan katana lain yang gelombangnya itu lebih teratur. Terus ciri khas yang lain ada di nakago atau gagangnya yang disebut Muramasa Nakago yang bentuknya itu kayak perut ikan Tanagobara. Yang gua sampai sekarang nggak tahu ini ikan jenis apa. Kalau kalian ada yang lebih tahu boleh langsung komen di bawah. Nah di abad 19, seorang blacksmith Jepang bernama Hayashi Shigehide sempat niru bentuk dari gagang Muramasa ini. Tapi menurut pengakuannya, untuk ngebuat struktur yang sama persis itu sulit banget dan butuh keahlian khusus. Tapi sayang, menurut legendanya, di akhir masa hidupnya Muramasa jadi gila dan dia terus nempa beragam senjata tanpa henti. Nah di waktu dia nempa inilah dia terus ngutuk senjata yang dia buat supaya haus darah dan ngebuat orang yang megang senjatanya ini jadi ikutan gila. Menurut sejarawan Oscar Ratti dan Adele Westbrook dalam bukunya yang berjudul The Secret of the Samurai, mereka menulis Muramasa adalah seorang penempa yang jenius. Tapi sayangnya, dia tidak memiliki jiwa yang seimbang dan cenderung gila. Nah, kegilaan inilah yang konon mempengaruhi karya-karyanya. Dan menurut ceritanya juga, ketika salah satu katana Muramasa dicabut dari sarungnya, katana itu harus ngambil darah dulu sebelum dibalikin lagi ke sarungnya. Sampai-sampai si pengguna wajib melukai diri sendiri atau lebih buruknya mereka harus bunuh diri atau ngebunuh orang lain. Waduh, ini asli serem banget ya. Tapi ini masih menurut legendanya. Ada lagi pendapat yang lebih logis, tapi nanti di akhir gua jelasin biar makin afdol. Nah karena keunikan dan ketajamannya yang istimewa, jadinya banyak nih samurai-samurai yang ngincer senjata Muramasa, termasuk keshogunan terlama dalam sejarah Jepang, yaitu Keshogunan Tokugawa, beserta para pengikutnya. Sampai akhirnya, dari generasi ke generasi, banyak kejadian aneh yang menimpa keluarga penguasa ini. Kayak kakeknya Ieyasu, Matsudaira Kiyoyasu yang gak sengaja terbunuh oleh salah satu pengikutnya yang kebetulan pengikutnya ini pengguna katana Muramasa. Terus bokapnya Ieyasu, Matsudaira Hirotada juga pernah hampir mati karena ketusuk sama Nikatana. Terus anak pertamanya Ieyasu yaitu Matsudaira Nobuyasu yang dituduh pengkhianat dieksekusinya juga pakai katana Muramasa. Dan masih banyak lagi kejadian-kejadian aneh lainnya. Ya awalnya mereka nggak musingin banget masalah ini karena beranggapan cuma kebetulan doang dan tetap ngumpulin barang-barang Muramasa. Ieyasu sendiri diketahui punya 2 set katana Muramasa yang sampai sekarang konon masih disimpan sama keturunan keluarganya yaitu Tokugawa Owari. Terus di generasi berikutnya sepeninggalan Ieyasu ada satu pejabat keshogunan bernama Arai Hakuseki yang nyadar kalau ada hal yang aneh sama senjata-senjata Muramasa. Dia beranggapan kalau terus dibiarin, senjata-senjata ini nantinya akan menghancurkan keluarga Tokugawa. Maka dari itu, dia langsung ngebanet senjata Muramasa dari keshogunan, sekaligus ngeburu dan ngehancurin senjata-senjata itu. Dan di dalam buku Tokugawa Jiki, yaitu buku mengenai sejarah Tokugawa, di bagian Kashiwazaki Monogatari, Ieyasu juga sempet nih ngelarang keras pengikutnya menggunakan senjata Muramasa. Namun hal ini masih diraguin kebenarannya. Karena menurut beberapa sejarawan, hal ini tuh cuma cerita yang dibuat-buat. Alasannya ya ngapain juga Ieyasu ngelarang pengikutnya pakai senjata Muramasa, sedangkan dia sendiri nyimpen 2 set katana Muramasa, bahkan bertahan sampai sekarang lagi. Nah karena rumor senjata Muramasa terkutuk dan kutukannya kayaknya lebih ngarah ke keshogunan, terciptalah image senjata Muramasa merupakan simbol perlawanan keshogunan. Maka dari itu, di era Bakumatsu, banyak pendukung kekaisaran yang ngeburu senjata Muramasa buat ngelawan keshogunan. Tapi karena stok senjata Muramasa pada saat itu udah dikit banget, jadinya banyak penempa abal-abal yang malsuin Muramasa. Semenjak dari sinilah katana-katana asli Muramasa susah banget ditemuin, dan sedikit doang yang berhasil teridentifikasi. Salah satunya punyanya Pangeran Arisugawa Taruhito yang dia gunain saat perang Boshin. Pandangan kutukan Muramasa makin booming di abad 18 sampai 19 lewat drama kabuki. Yang beberapa drama ini menceritakan di tahun Tenbun yaitu sekitar tahun 1823 ada seorang anggota keluarga shogun bernama Matsudaira Geki yang tiba-tiba jadi gila dan menghabisi para petinggi keshogunan secara membabi buta. Dan habis ngebantai para petinggi-petinggi itu, Geki langsung ngegorok lehernya sendiri make katananya yang diduga katana Muramasa.
Menurut sejarahnya, Geki gila diduga karena pandangan negatif para petinggi-petinggi keshogunan yang menganggap dia kurang kompeten saat menjalankan tugas. Nah, karena hal inilah orang-orang menganggap Geki terpengaruh sama kutukan Muramasa. Tapi kalau kita tarik ke teori logikanya, menurut Ancient Origins, sebenarnya image kutukan Muramasa itu cuma sugesti rakyat Jepang zaman dulu. Karena senjata Muramasa saat itu terlalu mendominasi pasar samurai. Mulai dari era Muromachi sampai ke akhir era dinasti Tokugawa, rata-rata samurai make katana buatan Muramasa. Nah, banyaknya jumlah user ditambah kejadian-kejadian kematian entah karena perang atau insiden pembunuhan, termasuk kejadian-kejadian yang nimpa keluarga shogun, ujung-ujungnya mereka langsung ngaitin ke Muramasa. Karena katana yang dominan pada saat itu ya Muramasa doang. Nah, kalau gini emang iya senjata Muramasa terkutuk? Jawabannya nggak ada yang tahu. Sebab menurut National Geographic ada satu cerita lain di mana katana Muramasa pernah diadu sama katana buatan Masamune di atas sungai. Jadi kedua katana ini digantung terus mata bilahnya itu menghadap ke arah arus sungai. Konon di situ kelihatan banget kalau katana Muramasa bakal motong apa aja yang lewat. Kayak ikan, daun, ranting pohon semuanya kepotong. Beda dengan buatan Masamune yang cuma motong ranting sama daun dan gak motong makhluk hidup. Aneh kan? Tapi ini cuma teori zaman dulu ya, belum tentu benar atau enggaknya. Karena kalau kita tarik ke sumbernya, sejarah kehidupan Muramasa sendiri sampai sekarang masih jadi misteri. Nggak ada yang tahu kehidupan Muramasa yang sebenarnya itu kayak gimana. Apa dia benar-benar gila atau dia cuma seorang penempa biasa yang kebetulan punya bakat lebih. Tapi yang pasti di balik kutukannya, senjata-senjata yang dibuat Muramasa emang sangat berkualitas tinggi, bahkan di luar ekspektasi. Tapi sayangnya, karena rumor kutukannya ini, karya-karyanya banyak dihancurkan dan kebanyakan dilarang dijadikan sebagai harta nasional Jepang. Dan cuma satu doang yang dianggap sebagai karya seni penting, yaitu Myoho Muramasa, sebuah katana berjenis Uchigatana sepanjang 66,4 cm yang dia buat pada tanggal 10 November 1513. Dan berkat dia juga, muridnya yang bernama Fujiwara Masasane berhasil nempa dua senjata yang menjadi harta nasional Jepang, sekaligus senjata utama dari dua jenderal utama Tokugawa, yaitu Honda Tadakatsu dan juga Sakai Tadatsugu. Nah, senjata-senjata itu ada tombak Tombukiri yang dulunya dipegang sama Honda Tadakatsu dan juga Inoshishi Giri yang dulunya dipegang sama Sakai Tadatsugu. So, itulah dia tadi sedikit info tentang senjata Muramasa yang konon dikatakan terkutuk. Gimana pendapat kalian? Apa benar Muramasa terkutuk? Atau ya ini cuma cerita legenda rakyat Jepang doang? Silahkan komen di bawah. Kalau menurut gue ya ini sama sih kayak di kita. Ada kris keramat, kris listriknya Gus Samsudin. Waduh, nyari masalah gue. Ya pokoknya gitulah ya. Gue balikin lagi ke kalian, Muramasa beneran terkutuk atau enggak? Silahkan berpendapat di kolom komentar. Dan ya sekian dulu video kali ini. Semoga menghibur dan nambah wawasan juga buat kita semua. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan gue minta maaf. Dan kalau ada yang salah dari cerita ini mohon dikoreksi. Jangan lupa subscribe dan like kalau kalian suka dengan channel ini. Hope you enjoy and see you guys in the next video. Peace out.